Awal perkembangan ilmu zaman Renaissance. Renaissance berasal dari kata Perancis yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk merujuk beraneka ragam periode kebangkitan intelektual. Istilah Renaissance digunakan pertama kali oleh Michelet yang merupakan seorang ahli sejarah yang selanjutnya dikembangkan oleh J. Bacquet pada tahun 1860. Pada konsep sejarah berkaitan dengan era yang bersifat individualisme dan penemuan dunia dan manusia. Dan pada masa Renaissance, penemuan pengetahuan ilmu modern mulai dikembangkan. Pada zaman ini, manusia memiliki kebebasan dalam berpikir. Zaman Renaissance, pemikiran-pemikiran manusia kembali bebas dari dogma-dogma agama. Manusia merupakan animal rasional. Pada zaman Renaissance, pemikiran manusia berkembang dan bebas. Manusia mempunyai keinginan untuk mencapai kemajuan dengan usahanya sendiri tanpa keterlibatan dari ilahi. Pada zaman ini dikenal dengan zaman humanisme, atau manusia diangkat dari abad pertengahan. Ini dikenal dengan sebutan zaman humanisme. Humanisme menghendaki ukuran kebenaran, yaitu manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Dari hal tersebut, humanisme menganggap manusia bisa mengatur dirinya sendiri, serta mengatur dunia. Semangat humanisme yang mengakibatkan agama Kristen semakin ditinggalkan. Sementara pengetahuan rasional dan sains berkembang pesat, terpisah dari agama dan nilai-nilai spiritual. Zaman Renaissance ditandai dengan pesatnya kemajuan dari bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang maju pada zaman Renaissance adalah ilmu astronomi. Terdapat beberapa tokoh terkenal pada zaman ini, antara lain Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Pada zaman Renaissance terdapat beberapa penemuan tentang perbintangan oleh beberapa tokoh, antara lain Copernicus dan Galileo. Penemuan tersebut merupakan dasar dari perkembangan astronomi modern. Ilmu pengetahuan tersebut didapatkan berdasarkan kegiatan ilmiah antara lain observation, elimination, prediction, measurement, dan eksperimen, atau percobaan yang bertujuan menguji suatu teori. Copernicus merupakan seorang tokoh gereja ortodoks. Ia mendapatkan jika matahari berada di pusat jagat raya, serta bumi mempunyai dua macam gerak, antara lain perputaran matahari pada porosnya yang terjadi setiap hari, serta perputaran mengelilingi matahari yang terjadi setiap tahun. Teori tersebut dinamakan heliocentrisme. Matahari merupakan pusat dari jagat raya. Namun gereja meyakini teori Ptolemeus atau bumi merupakan pusat jagat raya. Teori Ptolemeus juga disebut sebagai geosentrisme atau bumi sebagai pusat jagat raya. Copernicus takut akan diasingkan oleh pihak gereja, dan ia tidak mengembangkan lewat penerbitan tentang teori heliocentrisme tersebut. Pada tahun 1543 yang merupakan tahun kematiannya, temannya berhasil menerbitkan penemuannya tersebut.